Pemirsa, keluarga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ironis, akibat keributan ini, jenazah pasien wanita berusia 73 tahun sempat tergeletak di tengah jalan. Keluarga mengambil paksa jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari Rumah Sakit Manado Medical Center Kota Manado, Sulawesi Utara. Keluarga bahkan menggotong jenazah hingga ke depan rumah sakit. Polisi berupaya menghadang warga dan sempat saling dorong. Pengambilan paksa jenazah ini terekam kamera video amatir warga dan viral di media sosial. Ironis, akibat keributan ini, jenazah pasien wanita 73 tahun ini sempat tergeletak di tengah jalan. Setelah beberapa jam keluarga dan polisi terlibat perdebatan, jenazah akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit untuk persiapan pemakaman. Berawal dari ketidakpuasan keluarga menerima penjelasan atau edukasi dari pihak rumah sakit bahwasanya pasien dinyatakan berdasarkan hasil lab terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga karena keluarga tidak mau menerima, mereka berusaha mengambil paksa jenazah pasien dari rumah sakit. Jenazah pasien telah dimakamkan di TPU Kelurahan Buka sesuai protokol COVID-19. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Pemirsa, nekat gelar pesta ulang tahun di hotel di Bekasi, Jawa Barat. Wanita selebgram TikTok jalani sidang justisi. Divonis bersalah, selebgram ini didenda 12 juta rupiah. Pihak hotel juga dikenakan denda 17 juta rupiah. Pasca viral menggelar pesta ulang tahun di sebuah hotel di Bekasi, Jawa Barat, selebgram TikTok Julia Eka Putri atau Jui Putri menghadiri sidang justisi di Kecamatan Bekasi Utara. Jui dinyatakan bersalah telah menggelar pesta ulang tahun di tengah masa PPKM level 4 di salah satu hotel berbintang. Jui pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Semoga kedepannya nggak kejadian lagi kayak gini, tidak terulang lagi. Pesan untuk masyarakat, Jui? Ada pesan nggak dari pengalaman ini kamu? Buat masyarakat, Jui? Intinya buat masyarakat jangan ngikutin aku karena aku salah di sini, dan tetap jaga jarak dan hindari kerumunan dan patuh kepada protokol kesehatan. Minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena bola saya bikin kalian resah atau marah pada saya minta maaf. Pihak hotel mengaku menggelar pesta sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Namun pihak hotel tetap didenda 17 juta rupiah. 17 juta. 17 juta. Ya. Bu, sebelumnya memang sudah tahu ada pengajuan acara di intinya acara ini semua sudah dalam prokes yang kita buat dan sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi untuk daripada itu mungkin ada kekurangannya, kita meminta maaf kepada semua pihak. Udah itu aja. Warga diimbau tertib dan tidak menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang wanita lansia di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan terjadi saat korban sedang tidur. Ironis, pelaku merencanakan pembunuhan ini sejak 5 tahun lalu, lantaran cemburu menduga korban berselingkuh. Terungkapnya pelaku pembunuhan terhadap nenek Maisuroh yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan begitu mengejutkan. Pelaku ternyata Abdul Rahman, suami korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pria 70 tahun ini tak bisa mengelak dengan temuan bercak darah korban di bajunya dan bekas karat besi di tangan. Tersangka mengaku memukul kepala istrinya menggunakan linggis hingga tewas. Sebelumnya saat korban ditemukan tewas, pelaku sempat berpura-pura terkejut dan berteriak. Dalam rekonstruksi pembunuhan yang digelar di halaman Mapolres Jakarta Selatan, tersangka memeragakan 16 adegan, mulai dari menyiapkan aksi pembunuhan hingga membunuh istrinya saat sedang tidur.
Lebih mengejutkan, kepada polisi tersangka mengaku berencana membunuh istrinya sejak 5 tahun lalu. Paling tidak ada sekitar 4 sampai dengan 5 adegan inti yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan secara berencana tersebut memang terjadi dan bisa kita munculkan alat buktinya. Saya kira seperti itu. Bapak dari 3 anak dan 6 cucu ini mengaku merencanakan pembunuhan lantaran cemburu, menduga sang istri berselingkuh dengan pria lain. Dari keterangan tersangka yang bersangkutan menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya. Karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Untuk kepentingan penyidikan, disita 1 linggis yang digunakan pelaku menghabisi nyawa istrinya. Tersangka yang ditahan di Mapolres Jakarta Selatan dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati dan Sofyan Firdaus melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati